Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kitab Aqidatul Awam tentang tauhid. Dasar-dasar pembahasan ilmu tauhid, terutama pengertian ilmu tauhid secara bahasa berarti ilmu pengetahuan yang menyatakan bahwa sesuatu adalah satu tunggal atau esa ya. Sedangkan secara istilah adalah ilmu yang membahas di dalamnya tentang apa-apa yang wajib, mustahil, dan boleh terkait Allah Subhanahu wa taala, para rasul, dan hal-hal yang gaib yang harus diyakini oleh kita semua. Kemudian yang kedua, nama lain ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu usuluddin, dasar-dasar agama, ilmu fikih al-akhbar, ilmu kalam, karena pembahasannya yang dibicarakan banyak. Yang dibicarakannya itu banyak disebut ilmu kalam. Kemudian pembahasannya perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dan para rasul alaihissalam dan hal-hal yang gaib. Dan hasil mempelajari ilmu tauhid, setiap orang yang mempelajari ilmu tauhid akan mendapat ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat karena memiliki akidah yang benar. Keutamaan ilmu tauhid merupakan ilmu yang paling mulia karena berkaitan dengan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, para rasul alaihissalam, dan hal-hal yang gaib. Hukum mempelajari ilmu tauhid, fardu ain, wajib hukumnya ya. Fardu ain bagi setiap mukallaf, adapun sampai pada mendalami dalil-dalilnya adalah fardu kifayah. Perkara yang dibahas dalam ilmu tauhid itu ketuhanan, kenabian, dan hal-hal yang gaib. Kemudian kedudukan ilmu tauhid merupakan bagian dari ilmu-ilmu keagamaan. Sumber pembahasan ilmu tauhid berasal dari Al-Quran dan Sunnah dan pandangan logika akal. Ilmu perintis ilmu tauhid, nama Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, tahun 260 Hijriah. Nama asli beliau Ali bin Ismail bin Ishaq, dilahirkan di Basroh. Lahirnya di Basroh, beliau tahun 260 Hijriah. Nasab beliau tersambung dengan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Pada awalnya beliau mempelajari madzhab Mu'tazilah, akan tetapi kemudian melakukan kritik pada ajaran-ajaran Mu'tazilah sehingga mendirikan madzhab Asy'ari Al-Asy'ariyah dan mengembangkannya sampai kemudian beliau wafat di tahun 324 Hijriah. Makamnya di Baghdad. Kemudian yang kedua, perintis ilmu tauhid itu Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Mansur Al-Maturidi radhiyallahu anhu. Yang asli beliau adalah Muhammad bin Mahmud. Beliau adalah salah satu dari ulama ilmu kalam, berasal dari salah satu daerah bernama Maturid, yaitu Samarkandi. Wafatnya 333 Hijriah. Biografi pengarang Mandhumah Aqidatul Awam. Beliau nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Ramadan bin Mansur Al-Husaini Al-Hasani. Masih keturunan Imam Husain radhiyallahu an dan Imam Hasan radhiyallahu an. Dipanggil Abu Fauz dan gelarnya Al-Marzuki. Kemudian yang merupakan nisbah kepada guru beliau Al-Arif Billah Al-Marzuki Al-Kafafi. Beliau dilahirkan di Sinbad, Mesir pada tahun 1205 Hijriah dan kemudian belajar ilmu-ilmu agama dan fikih dari madhab Maliki, salah satunya kepada Syekh Asy'ad Ibrahim Al-Ubaidi. Kemudian berhijrah ke Mekah Mukarramah dan selanjutnya menyampaikan fatwa bersama para ulama madhab Maliki lainnya. Di antara murid-murid beliau adalah Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan Syekh Ahmad Dahman. Kemudian wafat di tahun 1281 Hijriah. Dimakamkan di Ma'la, Makkah Al-Mukarramah. Kitab-kitabnya, beberapa karyanya itu Matan Mandhumah Aqidatul Awam, kemudian Tafsir
Nilul Maram syarah Manzumah Aqidatul Awam. Kemudian Fawaidul Marzuqiyah syarah Al-Jurumiyah. Langsung aja kita mulai muqaddimah di pembukaan. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Saya memulai manzumah ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang selalu tercurah kebaikannya. Penulis ini penulis nazoman ini Imad Ahmad Marzuki Al-Maliki Al-Maki. Beliau memulai penulisan nazom ini dengan awal hakikat basmalah yang merupakan pembukaan segala kebaikan, mentauladani pembukaan Al-Quran yang setiap surat diawali dengan basmalah. Perincian maknanya adalah sebagai berikut. Di dalam lafaz huruf ba ini, ba adalah tanda kalimat yang berarti dengan sebagai bentuk pengkaitan dalam artian sebagai sahabat, penolong, dan pemberi keberkahan. Kemudian lafaz ism, menurut para ulama bahasa Arab asal Basroh maknanya tanda dan keutamaan, sedangkan menurut para ulama bahasa Arab asal Kufah bermakna penghargaan. Kemudian Ar-Rahman, tadi itu ada dua ya, keutamaan menurut Basrah, kemudian menurut penghargaan menurut Kufah, bahasa Arab asal Kufah. Kemudian lafaz Ar-Rahman yaitu Maha Pengasih, Maha Pemberi segala bentuk kenikmatan yang agung kepada siapapun, seperti nikmat Islam dan nikmat iman. Lafaz Ar-Rahimi, Maha Penyayang, yaitu Maha Pemberi segala bentuk kenikmatan apapun bentuknya, seperti makanan, minuman, dan udara. Ini lafaz Daimil Ihsan, yang selalu tercurah kebaikannya, yaitu tidak terputus keutamaan dan selalu tercurah terus-menerus kenikmatan yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Falhamdulillahil qadibil awali wal akhiril baqi bila tahawuli. Maka segala puji bagi Allah SWT yang maha mendahului dan maha pertama dan maha kekal tanpa ada perubahan. Dan lafaz fa, huruf fa dalam kaidah bahasa Arab salah satunya berfungsi sebagai penanda bahwa kata yang disandingkan dengannya adalah kata yang jelas tujuan dan maksud kata tersebut. Kemudian lafaz alhamdu, dimana pujian dari sudut bahasa maksudnya adalah kata-kata pujian dari lisan atas sebuah perbuatan yang atas kehendak sendiri yang dipandang sebagai bentuk pengagungan atas sebuah pemberian atau tidak. Sedangkan secara istilah adalah perbuatan yang dimaksudkan untuk mengagungkan Allah SWT yang merupakan Maha Pemberi, yang telah memberikan kenikmatan kepada orang yang memuji atau selainnya. Dan lafaz Allah ini artinya segala pujian hanya bagi Allah saja, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemberi kenikmatan yang berhak mendapatkan segala bentuk pujian. Ini lafaz Al-Qadimil Awal, Maha mendahului dan Maha pertama, tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Subhanahu wa taala. Al-Akhiril Baqi, Maha akhir dan Maha kekal, tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Wal awal wal akhiru, nah itu. Kemudian bila tahawuli, tanpa ada perubahan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami perubahan, akan tetapi mampu untuk mengubah
para makhluknya sesuai kehendaknya. Terus nadamnya tumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi maqad wahada. Kemudian sholawat dan salam yang senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad SAW sebaik-baik orang yang bertauhid. Lafaz tumma ini merupakan salah satu huruf athof yang dalam bahasa Arab bermakna pengait, atau dimaksudkan penggunaan huruf ini adalah mengaitkan basmalah dan hamdalah dengan sholawat dan salam atas baginda Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk aturan dalam syariat Islam, karena baginda Nabi Muhammad SAW satu-satunya yang berhak memberikan syafaat kepada umat Islam di hari kiamat nanti ya. Kemudian pada sholawat adalah doa untuk kebaikan. Wassalamu, salam adalah bentuk penghormatan. Sarmada itu, lafaz sarmada senantiasa dicurahkan sholawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, sarmada senantiasa itu tetap dicurahkan, tetap senantiasa untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Nabi atas baginda Nabi Muhammad SAW, huruf alif dan huruf lam pada kataan Nabi bermakna perjanjian yang menjadi aturan yang telah ditentukan bahwa Nabi yang dimaksud adalah baginda Nabi Muhammad SAW sebagai orang terbaik dalam bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda tentang dirinya, Ana sayyidu waladi Adam wa yaumil qiyamati wala fakhr. Saya adalah tuan anak Adam alaihissalam pada hari kiamat, dan bagi saya sendiri tidak perlu membanggakan hal tersebut. Ini hadis Ibnu Hibban dan Ahmad. Kemudian adabnya itu wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghairil mubtadi. Dan atas keluarganya, sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti jalan agama yang benar, bukan orang yang mengada-ngada. Walihi dan atas keluarganya sholawat dan salam setelah ditunjukkan atas baginda Nabi Muhammad SAW ditunjukkan kepada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka yang berasal dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib yang tidak diperkenankan menerima zakat. Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak diperkenankan menerima zakat, karena zakat itu adalah membuang kotoran lah. Kotoran dibuang ke Bani Hashim, Bani Muthalib ya tidak diperbolehkan. Washabihi merupakan kata jamak dari kata sohib, yang secara bahasa berarti siapapun yang menemani seseorang dalam waktu yang panjang. Adapun secara istilah adalah siapapun yang berhimpun bersama baginda Nabi Muhammad SAW, yang beriman setelah kenabian baginda Nabi Muhammad SAW, walau tidak meriwayatkan apapun hadis seperti hadis ya dari beliau, dan wafat dalam keadaan beriman kepada Allah SWT dan baginda Nabi Muhammad SAW. Para sahabat radhiyallahu anhum merupakan sebaik-baik manusia setelah para nabi. Kemudian waman tabi'a dan siapa saja yang mengikuti, maksudnya adalah siapa saja yang sabila dinil haqqi, jalan agama yang benar. Mengikuti jalan agama yang benar, maksudnya jalan di sini adalah panduan, dan agama adalah aturan yang memiliki nilai tinggi untuk ditaati. Apapun maksud dari agama yang benar di sini adalah agama Islam. Kemudian ghairu mubtadi, bukan orang yang mengada-ngada, maksudnya adalah orang-orang yang mengada-ngada perkara-perkara di luar ajaran agama Islam, seperti
pandangan seorang ateis yang menyatakan bahwa alam ini sudah ada dengan sendirinya dan bumi ini akan tetap kekal tanpa adanya hari kiamat. Kemudian pertama ini tentang ketuhanan ya. Ketuhanan wa ba'du falam bi wujubil ma'rifat min wajibin lillahi isyrina sifat. Dan ketahuilah kewajiban akan pengertian terkait perkara yang wajib bagi Allah dan 20 sifat. Setelah pendahuluan, penulis kemudian menjelaskan pengertian ilmu tauhid. Penjelasan pertama adalah ilahiyat ketuhanan, yaitu perkara-perkara yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini merupakan perkara utama yang wajib. Ketuhanan ini perkara utama yang wajib diketahui oleh setiap para mukallaf berdasarkan ilmu agama. Mukallaf ialah orang yang telah cukup umur baligh, berakal, sehat jasmani, dan telah sampai kepadanya dakwah Islam yang benar. Kemudian lafaz ma'rifat, pengetahuan yang bermaksud adalah perkara yang didapatkan dengan cara yang benar berdasarkan dalil yang pasti tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Maka mengenal Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu bentuk keyakinan, di mana dengan keyakinan tersebut pembaca dapat mengetahui Allah Subhanahu wa taala bersifat sempurna yang layak dimilikinya dan suci dari segala kekurangan. Sempurna dan suci dari kekurangan. Kemudian pembahasan di atas ini adalah suatu pemahaman yang wajib diketahui oleh para mukallaf secara ringkas. Adapun pembahasan secara terperinci nanti akan dibahas ya pada bab-bab selanjutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sini pembahasan ada hukum akal. Hukum akal menjadi 3, yaitu hukum akal, hukum agama, dan hukum adat. Akal, agama, adat. Pembahasan hukum yang dimaksud dalam ilmu tauhid. Nah, ini adalah hukum akal yang di sini tuh. Pembahasan ini hukum akal. Hukum akal adalah ketetapan suatu perkara bagi suatu perkara atau menafikan sesuatu daripada sesuatu. Seperti contoh kita menetapkan sifat keras pada sebuah batu dan menafikan sifat lembut pada sebuah batu tersebut. Maka dengan hukum akal inilah suatu perkara yang kita pahami dapat kita sampaikan kepada umat Islam mengenai ilmu tauhid. Karena sesungguhnya tidak ada perselisihan dalam hukum akal, sehingga hal ini tidak dapat diperdebatkan oleh musuh-musuh Islam. Musuh Islam tidak memperdebatkan dengan sesuatu bukti apapun. Nah, hukum akal terbagi menjadi 3 dengan pembahasan sebagai berikut. Pertama, wajib akli. Yang kedua, al-mustahilu al-akli. Yang ketiga, al-jaiz al-akli. Pertama, al-wajib al-akli, yaitu perkara yang wajib atau pasti yang tidak dapat dinafikan oleh akal. Contohnya adalah seorang ayah yang lebih tua dari anaknya sendiri. Kemudian yang kedua, al-mustahilu al-akli, itu perkara yang tidak dapat diterima oleh akal akan kebenarannya. Contohnya seorang anak yang lebih tua dari ayahnya sendiri. Dan yang ketiga, al-jaiz al-akli, perkara yang dapat diterima dan dinafikan oleh akal. Contohnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk atau tidak menciptakannya. Terus nih ke-20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala secara terperinci terbagi ada 4 bagian.
Sifat nafsiyah pertama, kemudian salbiyah, kemudian ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat nafsiyah sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat wujud, artinya ada. Kemudian sifat salbiyah, sifat yang menafikan, sifat yang tidak layak bagi Allah, yaitu sifat kidam, artinya terdahulu atau mendahului. Sifat bako, artinya kekal. Sifat mukhalafatul hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk. Seperti qiyamu binafsih, artinya berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluk. Sifat wahdaniyat, artinya Allah esa tunggal. Kemudian sifat ma'ani, pertama itu sifat kudrat. Itu sifat kudrat, itu artinya maha kuasa. Dan irodat, maha berkehendak. Ilmu, maha mengetahui, yang maha mengetahui. Hayat, yang maha hidup. Sama, yang maha mendengar. Basor, yang maha melihat. Kalam, yang maha berbicara. Terus sifat ma'nawiyah, kaunuhu qadiron, artinya keadaan Allah bersifat maha kuasa. Kaunuhu muridan, artinya keadaan Allah bersifat maha kehendak. Kaunuhu aliman, artinya keadaan Allah bersifat maha mengetahui. Kaunuhu hayyan, artinya keadaan Allah bersifat maha hidup. Kaunuhu sami'an, artinya keadaan Allah bersifat mendengar. Kaunuhu basiron, artinya keadaan Allah bersifat maha melihat. Kaunuhu mutakalliman, artinya keadaan Allah bersifat maha berbicara. Terus lagi sini, wa fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu bersifat ada, maha mendahului, kekal, yang berbeda dengan makhluk secara mutlak. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa taala, di mana akal tidak menerima akan adanya zat Allah melainkan dengan sifat ini. Sifatnya hanya satu saja, itu sifat wujud. Sifat yang berkaitan dengan sifat zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak mau terbantahkan sejak zaman azali. Sifat ini yang menetapkan atau menunjukkan akan adanya zat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada wujud tambahan atas zat tersebut. Dan dalil dari Al-Qur'an dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala tiada Tuhan. Allah Subhanahu wa taala tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya. Quran surat Ali Imran ayat 2. Kemudian dalil aklinya ini, alam semesta ini merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah. Dengan adanya penciptaan ini menunjukkan akan adanya sang pencipta, yaitu Allah SWT. Lawan dari sifat ini adalah tiada bagi setiap mukallaf, orang yang cukup umur dan berakal. Setelah ia mempelajari sifat ini, maka dia wajib mempercayai dengan penuh keyakinan dan tidak akan merubah keyakinan tersebut selama-lamanya kepada Allah, selama-lamanya bahwa Allah SWT bersifat ada, wujubul wujud, serta mempercayai akan mustahilnya ketiadaan Allah SWT, istihalatul adam. Jadi mustahil Allah itu adam. Yang wajibnya itu adalah wujud. Setelah mempelajari ilmu tauhid, wajib bagi para mukallaf untuk meyakinkan di dalam hatinya 3 perkara itu: wujubul wajibat, sifat-sifat wajib bagi Allah; istihalatul mustahilat, sifat yang mustahil bagi Allah; jawazul jaizat, sifat yang ini sifat boleh, yang sifat boleh bagi Allah.
Wujubul wajibat yaitu dia wajib meyakini sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 20. Maka ia wajib meyakini akan adanya sifat wajib tersebut secara keseluruhannya. Kemudian istilahatul mustahilat itu dia wajib meyakini sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 20, lawan dari 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ia wajib meyakini akan adanya sifat mustahil tersebut secara keseluruhan. Terus ini itu sifat mustahil bagi Allah, wajib meyakini akan adanya sifat mustahil bagi Allah secara keseluruhan. Terus jawazul jaizat yaitu dia wajib meyakini sifat-sifat yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah menciptakan makhluk atau tidak menciptakannya. Jadi ini sifat salbiyah. Sifat salbiyah adalah sifat-sifat makhluk yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan lawan kata dari sifat nafsiyah. Sifat salbiyah ini ada 6. Kidam, bako, mukhalafatul hawadisi, kemudian qaim, wahid. Itu sifat salbiyah. Qadim yang maha mengetahui, mendahului ya. Qadim yang maha mendahului artinya tidak ada sesuatu apapun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, wal awwal wal akhir wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Dalil akli, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika tidak bersifat qadim, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bersifat baru, itu makhluk. Sedangkan sifat baru merupakan sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bersifat qadim. Lawan dari sifat qadim adalah hadis baru. Kemudian sifat baqi, kekal, bako ya. Sifat kekal merupakan bagian dari sifat salbiyah, yaitu tidak adanya wujud akhir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sifat ini ialah tidak ada kesudahan bagi Allah Subhanahu wa taala sampai kapanpun. Dalil dari Al-Qur'an, sifat Allah Subhanahu wa taala wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Dalil akli, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat kekal, niscaya Allah akan bersifat binasa. Sedangkan sifat binasa itu merupakan sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala karena sifat binasa adalah sebagian dari sifat yang dimiliki oleh makhluk dan sudah ditetapkan sebelumnya sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil baginya untuk bersifat binasa. Lawan dari kekal adalah binasa. Kemudian 3 mukhalaful lil khalqi. Mukhalaful lil khalqi berbeda dengan makhluk. Bagian dari sifat salbiyah yang dimiliki oleh Allah adalah sifat mukhalaful lil khalqi berbeda dengan makhluk, yaitu Allah SWT mempunyai sifat yang berbeda dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk.
Dari Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Terus dari aklinya, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluk, niscaya Allah Subhanahu wa taala itu baru, yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada. Seperti mereka menyerupai makhluk merupakan suatu perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari sifat mukhalafah ini ialah menyerupai dengan makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai tandingan dan tidak mempunyai persamaan maupun penyerupaan dengan makhluk. Waqo imun goni wa wahidun wahai qadir muridun alimun likulli syai' sami'un basir wal mutakallimu. Yang berdiri sendiri, maha kaya, maha esa, dan maha hidup, maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui akan segala sesuatu, maha mendengar, maha melihat, dan maha berbicara. Dan qaim berdiri sendiri ya artinya. Bagian dari sifat salbiyah adalah sifat qiyamu bin nafsih atau berdiri sendiri. Maknanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan apapun dari makhluk. Tidak membutuhkan bantuan dari makhluk. Dia maha kaya lagi mengkayakan. Makna lainnya yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan penjelasan, tidak membutuhkan penjasadan untuknya, dan tidak membutuhkan penciptaan untuk keberadaannya. Dari Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala tiada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengutus makhluknya. Quran surat Ali Imran ayat 2. Dari akli, jika Allah Subhanahu wa taala tidak berdiri sendiri, niscaya Dia akan membutuhkan bantuan kepada orang lain. Jika itu terjadi pada Allah Subhanahu wa taala, maka Dia tidak sempurna, sedangkan sifat tidak sempurna itu mustahil baginya. Lawan dari sifat berdiri sendiri adalah membutuhkan bantuan kepada yang lain. Teman-teman, dari sifat ini bisa kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan jasad pencipta untuk keberadaannya maupun tempat untuk dia tinggali. Wahid, kemudian kelima wahid itu maha esa. Bagian dari sifat salbiyah adalah sifat maha esa. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala esa pada zat. Sifat yang perlakuannya tidak ada yang dapat menyerupai maupun menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ulama salaf mengatakan, apa yang terlintas dalam bentuk benak kita tentang Allah Subhanahu wa taala, maka ia tak seperti yang kita bayangkan. Makna lain dari sifat ini adalah Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang zat, sifat, kemudian tidak berbilang zatnya, sifat, dan perbuatannya. Dan penjelasan adalah seperti berikut. Zat Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang dilihat dari sisi zatnya, karena Allah Subhanahu wa taala bukan terdiri dari bagian-bagian yang saling membutuhkan satu sama lain. Dan zat Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang dilihat dari sisi wujudnya, maka tidak ada Tuhan selain Ia. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang dilihat dari sisi zatnya, maka tidak ada suatu sifat di dalam suatu zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang dilihat dari sisi wujudnya, maka tidak ada sifat yang dimiliki oleh makhluk yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang, maka perbuatan-perbuatannya yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak menyerupai perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1.
Dalil akhirnya apabila ada dua atau lebih Tuhan di alam semesta ini, niscaya Tuhan-Tuhan itu akan berbeda pendapat. Tuhan yang satu menginginkan kehidupan bagi seseorang, sedangkan Tuhan yang lain menginginkan kematian bagi orang tersebut. Jika hal itu terjadi, maka rusaklah alam semesta ini. Namun sebaliknya, dengan menetapnya alam semesta beserta isinya serta berlangsungnya kehidupan sesuatu dengan aturannya, maka hal ini menjadi bukti yang paling nyata akan keesaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari sifat esa adalah beragam banyak, dan sifat beragam itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, penulis telah menjelaskan tentang sifat salbiah. Maka makna dari sifat salbiah adalah sifat yang menafikan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Disebut juga sifat tanzihiyah, yaitu mensucikan Allah SWT dari sifat-sifat yang tak layak baginya. Kemudian selanjutnya ini sifat ma'ani ya. Dan sifat ma'ani merupakan bentuk jamak dari kata makna. Pengertian ini ma'ani. Secara bahasa itu sifat yang ada pada suatu zat. Dari sudut istilah yaitu setiap sifat yang diiringi dengan sifat wajib yang memiliki hukum. Sifat ma'ani terdapat 7, yaitu pertama sifat qudrah yang maha kuasa, qadirun penguasa, sifat yang ada sejak zaman azali yang terdapat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, atau meniadakan makhluk yang sebelumnya ada menjadi tidak ada, sesuatu dengan ilmu dan kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilemahkan oleh satu apapun. Alam semesta ini tunduk serta patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat membanggakannya. Aturan Allah Subhanahu wa taala terletak antara huruf kaf dan nun, atau aturan dan kehendaknya pasti berlaku. Dari Al-Qur'an, dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusan Allah Subhanahu wa taala apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran surat Yasin ayat 80 dan 82. Dalil akli, Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta yang maha terdahulu, qadim. Ia mempunyai makhluk yang baru, hadis, contohnya alam semesta. Maka sang pencipta sudah pasti bersifat maha kuasa dan maha berkehendak. Lawan dari sifat kuasa adalah lawan sifat lemah, merupakan sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat kedua, iradat, yang maha berkehendak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Dengan sifat ini Allah Subhanahu wa taala menentukan suatu perkara yang bisa terjadi pada makhluk. Dia menentukan satu perkara terjadi pada makhluknya, padahal dia bisa juga menentukan dua perkara baginya. Allah Subhanahu wa taala maha berkehendak lagi maha memilih. Tidak ada suatu kejadian pun
yang terjadi pada dunia ini kecuali atas kehendaknya. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka terjadilah, jika tidak maka akan terjadi. Dalil Quran surat firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alul lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Surat Al-Buruj ayat 16. Kemudian yang ininya dalil akhirnya tidak dapat diterima oleh akal logika, tidak bisa oleh logika. Jika sang pencipta tidak mempunyai kehendak, maka bagaimana dia menciptakan makhluk dan menciptakan sesuatu yang baru? Kemudian apabila sang pencipta alam ini menciptakan makhluknya secara terpaksa, maka dia lemah dan tidak sempurna. Sedangkan sifat tidak sempurna itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari kehendak adalah keterpaksaan. Dan sifat sama yang maha mendengar. Maha mendengar adalah salah satu sifat yang terdapat pada zat Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, yang berkaitan dengan alam wujud dan alam gaib. Dengan sifat ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dengan sempurna. Sesuatu sifatnya yang maha mengetahui dan maha melihat. Allah SWT bersifat maha mendengar tanpa perantara telinga dan lain sebagainya. Dalil berdasarkan Al-Quran, firman Allah SWT, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Dalil akli, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat maha mendengar, maka dia akan bersifat tuli. Sedangkan sifat tuli itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari sifat mendengar adalah tuli. Keterangan teman diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas pendengarannya. Suatu hari datanglah Khawlah mengajukan gugatan kepada Rasulullah SAW. Kemudian terjadi percakapan di antara keduanya. Aku yang sedang berada di sudut rumah mendengar ucapan Khawlah. Kemudian turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawarakuma innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepada Rasulullah SAW, gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya yang mengadukan keadaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maha melihat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 1. Kemudian sifat basar yang maha melihat. Basar ini adalah sifat yang terdapat pada zat Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, yang berkaitan dengan alam wujud atau segala hal yang terlihat. Dengan sifat ini Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu dengan sempurna sesuai sifat maha mendengar dan maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala bersifat maha melihat tanpa perantara mata atau lain sebagainya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang melihat segala sesuatu secara lahir maupun batin. Dalil dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu yaqtadi bil haqqi walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'in innallaha huwas samiul basir. Dan Allah SWT memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mendengar, Maha melihat. Quran surat Al-Ghafir ayat 20. Dalil akli, jika Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat melihat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bersifat buta. Sifat buta adalah salah satu bentuk kekurangan, sedangkan kekurangan itu merupakan hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari sifat melihat adalah buta. Diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama baginda Nabi Muhammad SAW berjalan menuju sebuah lembah. Lalu kami bertahlil dan bertakbir sampai suara kami meninggi. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai sekalian manusia, bersederhanalah, berkumpullah dan pelankanlah suara kalian. Sesungguhnya kalian sedang tidak menyeru zat yang tuli dan zat yang tidak bersama kalian. Dia ada bersama kalian. Dia maha mendengar, dia maha dekat. Namanya memberikan berkah dan zatnya maha tinggi. Nah, sifat hayat seterusnya yang kelima, yang maha hidup. Artinya maha hidup, sifat yang terdapat pada zat Allah sementara sejak zaman azali. Dengan sifat ini Allah Subhanahu wa taala dapat membuktikan sifatnya yang maha berkehendak dan maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala telah mensifati dirinya dengan beberapa sifat seperti maha mengetahui, maha kuasa, dan maha berkehendak. Maka bagaimana bisa dia tidak mensifati dirinya sedang sifat maha hidup? Dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin walhamdulillahi rabbil alamin. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah yang hidup kekal. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam. Quran surat Al-Ghafir ayat 65. Dan dalil aklinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersifat maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, maha berbicara, dan tidak ada yang disifati dengan sifat tersebut melainkan sifat yang maha hidup. Lawan dari sifat maha hidup adalah mati. Mati merupakan sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat ilmu, maha mengetahui. Mengetahui segala sesuatu adalah sifat yang terdapat pada zat Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Dengan sifat ini Allah Subhanahu wa taala dapat mengungkap segala pengetahuan sesuai dengan hakikat secara sempurna, sehingga tidak ada satupun yang tersembunyi. Dari dalil dari Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala, dalil dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in alim. Allahul ladzi khalaqas sab'a, Allah yang menciptakan 7 langit dan dari ciptaan bumi juga serupa. Samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru
perintah Allah SWT berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah SWT Maha kuasa atas segala sesuatu. Ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata. Dan Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Qad ahata bi kulli syai'in wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in alima. Nah, ini Quran surat At-Talaq ayat 12. Dalil Al-Quran, bukti yang paling jelas atas ilmu Allah SWT adalah penciptaan alam semesta secara teratur sesuai dengan kehendak dan pilihannya. Alam semesta beserta isinya menjadi saksi atas ilmu Allah SWT yang meliputi segala sesuatu yang sudah, sedang, ataupun akan terjadi. Maka ilmu Allah SWT itu meliputi segala sesuatu. Dengannya ia dapat mengetahui sesuatu yang terlintas dalam batin dan tersembunyi, dan dapat mengungkap permulaan maupun akhir dari segala sesuatu tersebut. Hal yang lahir maupun hal yang batin bagi Allah SWT adalah sama. Begitu pula dengan hal yang jauh maupun dekat. Allah SWT tidak mendahului oleh semua kebodohan, tidak akan terlupakan dan tidak mungkin bertentangan dengan realita. Allah SWT berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil birri wal bahri wa ma tasqutu min warakin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa indahu mafatihul ghaib, dan kunci-kunci yang ghaib ada padanya. La ya'lamuhunna illa huwa, tidak ada yang mengetahui selain Dia. Wa ya'lamu ma fil birri wal bahri, Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Kemudian ma tasqutu min waraqah, tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Illa ya'lamuha wala habbah fi dhulumatil ardi, tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Penambahan makna inkisyaf adalah mengungkap kejelasan sesuatu tanpa ada yang tersembunyi. Sifat yang ketujuh, sifat kalam, maha berbicara. Sifat yang terdapat pada zat Allah SWT sejak zaman azali, terlepas dari hal yang mendahulunya dan yang setelahnya. Sifat ini menafikan sifat diam dan bisu. Perkataan firman Allah SWT Qadim tidak berupa huruf maupun suara. Hal ini wajib kita imani dan tidak boleh kita perdebatkan tentang hakikatnya. Dari Al-Quran, firman Allah SWT, wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rasulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima. Artinya, dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu, tidak disahkan kepada mereka kepadamu. Dan kepada Musa, Allah SWT berfirman langsung. Quran surat An-Nisa ayat 164.
Dalil akli, sesungguhnya Allah SWT itu maha memerintah, maha mencegah, dan maha mengetahui. Segala sifat tersebut tidak bermakna kecuali dengan menetapkan sifat maha berbicara kepada Allah SWT. Lawan dari sifat kalam adalah bisu, dan itu merupakan sifat yang mustahil bagi Allah SWT. Kemudian itu perkara wajib. Tadi itu sifat apa, ada berapa? Nah, sekarang sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah dapat diibaratkan seperti suatu keadaan yang menetapkan suatu zat yang berdiri pada zat itu sendiri. Sifat maknawiyah ada 7, yaitu keadaan Allah SWT bersifat maha hidup, maha kuasa, yang maha hidup, yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha mengetahui, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha berbicara. Nah, kemudian lagi wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkun likulli mungkin kafi'lihi. Perkara-perkara yang boleh bagi Allah SWT dengan rahmat dan keadaannya, meniadakan penciptaan makhluk sebagaimana dia menciptakannya. Setelah menjelaskan tentang perkara-perkara yang wajib bagi Allah SWT, kemudian syari ini mu'allif ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang boleh secara logika bagi Allah SWT, yaitu bersamaan antara mengerjakan atau tidak mengerjakannya sesuatu, mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Maka Allah SWT boleh memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga dengan rahmatnya dan mengadab hambanya dengan keadilannya sesuai dengan kehendaknya. Allah SWT mempunyai pilihan yang mutlak dan kehendak untuk menciptakan makhluk, meniadakannya, memberinya ujian, ataupun mengaruniakan kebahagiaan.